Baik, teman-teman di studio, operasi Cipta Kondusif masih berlangsung ya di sini. Dan ini dia pemirsa, pemeriksaan dilakukan di sebuah mobil yang ada di belakang saya. Ini juga melibatkan polisi wanita tuh di sini pemirsa yang ikut memeriksa. Baik, nah kita akan ulas lagi nih lebih dalam mengenai operasi Cipkon ini. Dalam pemeriksaan di operasi Cipkon ini juga tentunya petugas melengkapi peralatan mereka dengan lampu senter, jadi bisa menelusuri dalam isi mobil. Yuk kita ke sini pemirsa. Dan B. Ini mas. Ya, temannya. Oh ini. Apa pemiliknya? Ada. Ya. Miras pemirsa, ya. 2 Saudara kardus. melintas di wilayah Kabupaten Kuningan membawa minuman beralkohol, berarti saudara telah melanggar Perda Kabupaten Kuningan nomor 06 tahun 2014. Ya. Masalah lain-lain, sanksi dan sebagainya, silakan saudara nanti mempertanggungjawabkan di Polres Kuningan. Ya, silakan argumen Anda sampaikan di sana, alasan-alasannya. Tapi kami sekarang sedang melaksanakan gitu operasi menemukan barang bukti. Gitu. Ya. Untuk yang dari Itu tadi pemirsa ya, ditemukan 2 Ini yang kardus. Ya. Nah, kita akan tanya nih pemirsa tentang adanya penemuan miras yang jumlahnya cukup banyak ya, 2 kardus dan berada di dalam mobil. Kita akan tanya ke Kabak Ops dari Polres Kuningan. Pak, Ya, waduh, Bapak ganteng banget malam ini. Pak, ini tadi ditemukan adanya miras begitu ya Pak di operasi Cipta Kondusif ini. Dan ini juga dilakukan di jalur Raya Bandora. Ada kita ini pelaksanaan operasi Cipta Kondisi, jadi mengantisipasi C3, curanmor, curat, curas. Jadi ada beberapa yang perlu kita antisipasi, masalah yang mungkin kita kenal masalah terorisme yang mungkin senjata tajam, benda-benda yang ledak, dan juga kita mendapatkan hasil kegiatan, mungkin miras, dan juga di sini juga untuk jalur lintasan. Jadi ini berhubungan perbatasan dari Kuningan Cirebon, dari Kuningan ke Majalengka. Yang perlu kita antisipasi dalam kejahatan-kejahatan ini kan kita banyak pencurian dan kekerasan curas. Benar sekali Pak. Dan ini juga begitu banyak personil yang diturunkan ya Pak ya pada malam hari ini, ada TNI juga. Berapa banyak Pak? Kita siapkan 70 personil. Dari 10 personil dari TNI dan sisanya 60 kita dari kita. Jadi gabungan dari reserse, Polsek, lalu lintas, Sabara, kita sini gabungan. Bersinergi gitu ya Pak ya. Betul sekali. Pak, ini kan dari operasi Cipta Kondusif ini selain untuk menekan kejahatan itu juga untuk menertibkan lalu lintas, salah satunya dengan kelengkapan surat kendaraan. Itu biasanya pelanggaran yang ditemukan di Cipkon ini selalu ditilang atau enggak sih Pak? Kita kadang ditilang dan juga kita teguran. Jadi mungkin para pengemudi yang tidak membawa surat-surat atau apa, misalkan di rumahnya yang di dekat, ya mungkin kita cuma ditegur aja. Betul. Jadi tidak langsung ditilang begitu Pak ya, tapi juga ada kebijakan-kebijakan seperti teguran awal dulu begitu ya Pak ya. Ini Pak, kalau diperhatikan lebih sering mobil ya yang melalui jalan ini Pak ya? Karena kan pada malam hari banyak kendaraan yang dicurigai, ya mungkin dari mereka yang dari Cirebon, mungkin mau ke Kuningan itu kan. Jadi memang lebih banyak mobil yang melalui jalan ini, apalagi di sini. Terima kasih Pak. Hati-hati. Juga malam Mbak. Silakan Mbak, dilanjut. hati-hati di jalan Pak, jangan mengantuk, karena memang kalau saya lihat nih tadi kan saya sudah sempat menyusuri sedikit Pak ya, gelap dan juga cukup banyak kayak tikungan seperti itu Pak ya. Jadi antisipasinya juga salah satunya dengan adanya Cipkon ini, jadi ada petugas juga yang membantu untuk menjaga begitu Pak ya. Pak, selain itu mungkin dari Polres Kuningan sendiri punya program unggulan atau program lain nggak? Kita ada program, jadi kita mengantisipasi C3, kita siapkan pos mobile. Jadi pos mobile ini gunanya untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Di situ kita ada 2 kendaraan R2, gunanya untuk kita berpatroli di kawasan yang dimana kerawanan kriminalitas itu ya mengurangi tingkat curanmor. Jadi itu salah satu program unggulannya begitu ya Pak ya.
Nah, Pak, kalau misalkan untuk kriminalitas di wilayah Kuningan sendiri ini, Pak, yang paling rawan atau yang paling tinggi apa, Pak? Kita ini banyak yang tinggi di wilayah Kabupaten Kuningan masih didominasi dengan curanmor. Curanmor. Itu kenapa, Pak? Karena di sini memang sepi atau bagaimana? Begal gitu juga? Kalau untuk begal kita tidak ada. Tidak ya, Pak ya? Dan untuk kasus-kasus yang mungkin kasus curasi. Oh, baik. Pak, ini kan kalau dilihat di Jawa ini masih kondusif ya, hanya tadi ada penemuan miras. Kalau untuk narkoba sendiri bagaimana, Pak, di wilayah Kuningan? Sering nggak ditemukan ketika lagi chipcon seperti ini? Kadang-kadang kita juga menemukan juga, misalkan mereka banyak berdatangan, mungkin dari Cirebon, mungkin pengen bertamasya, karena di sini kan wilayah wisata. Oh ya? Dan kita juga berantisipasi dengan PH-PH tinggi, dan juga kita pelaksanaan untuk chipconnya. Untuk chipconnya juga ya, jadi salah satunya tuh pemirsa untuk menekan kriminalitas dan juga tentunya sangat efektif sekali ya dengan adanya chipcon ini, Pak ya. Betul. Pak, selain itu juga nih Pak, kalau di sini juga melibatkan Polwan ya yang aktif juga ya Pak ya, meskipun betul. sudah malam hari seperti ini. Kita juga nurunkan dari Polwan Sabara, Polsek, dan juga narkoba juga kita ada Polwannya juga. Oke, baik, ini ada pemeriksaan Malam, Bu. di sebuah mobil. Maaf pemirsa. mengganggu. Ini mobil travel atau apa nih Pak kira-kira? Ini kayaknya keluarga nih. Oh, keluarga habis berlibur. Masalahnya orang Kuningan banyaknya. Oke, Mbaknya bingung nih karena dari mana mau ke mana, Mbak? Jakarta mau ke Kuningan. Dari Jakarta mau ke Kuningan, habis mau Tapi sepertinya aman ya, itu bawa kasur. Kayaknya jarak jauh nih. Jarak jauh. Nah, Pak, itu mungkin ada himbauan nih Pak bagi warga yang melalui jalan sini yang jarak jauh. Ya. Apa Pak? Mungkin. Paling nanti kita menghimbau karena kan di sini banyak gelap, mungkin tingkat laka lantas juga cukup tinggi juga. Menghimbau untuk para pengemudi jangan sampai ngantuk gitu kan. Jangan sampai ngantuk, Iya, benar sekali ya Pak, gitu. harus fokus Himbauan, ya. Iya, betul. Kalau perlu kalau mengantuk jalannya siang aja ya, kayaknya Nah, lebih aman Pak ya. Sekalian lihat-lihat pemandangan di Betul. sini ya. Ya. Nah, tapi kalau untuk kendaraan travel di sini banyak sering lewat gitu ya Pak ya? Ya betul. Atau Kalau untuk didominan travel kendaraan juga pribadi? banyak juga untuk travel. Karena kan di sini di wilayah Kabupaten Kuningan banyak wisata. Ya. Jadi mereka untuk mungkin dari Jakarta pengen wisata ke Kuningan banyak juga, dan juga kendaraan pribadi. Gitu. Oh begitu. Ya. Nah, ini ada pemeriksaan juga di mobil yang lainnya. Detail ya periksanya Pak ya, dengan lampu Ya. senter juga. Diperiksa kantong plastiknya, bagasinya. Nah, kita lihat pemirsa. Tanya-tanya pulang. Oke, bapaknya ada di ujung sana, tapi tadi sepertinya nggak bawa apa-apa itu ya, aman ya? Aman. Apa tadi isinya Pak? Patung, baju aja. Patung? Sama baju. Patung sama baju. Oke Pak, hati-hati. Masih Pak. Tadi isinya patung sama baju. Nah, itu juga di seberang sana ada pemeriksaan. Yuk, kita sambil keliling ke sana yuk Pak, yuk. Pak, ini dilakukan setiap hari atau hanya di akhir pekan saja nih Pak, operasi Cipta Kondusif ini? Kita melihat situasi dalam satu minggu, menganalisa dan evaluasi di mana tingkat kerawanan dan kejahatan kita misalkan tidak di hari weekend saja, tapi di hari-hari mungkin hari-hari Selasa, Rabu, nah kita juga antisipasi juga. Antisipasi juga ya Pak ya. Dan juga Baik. kita membuat himbauan-himbauan kepada masyarakat. Oke, kemarin juga terkait dengan adanya bom di Jakarta, itu juga berpengaruh ke beberapa daerah ya, Ya, yang betul, juga menjadi tempat rumahnya teroris dan segala Ya. macam. Ini ada peningkatan juga keamanan di wilayah Betul, Kuningan kita sendiri, Pak? jadi untuk pengamanan peningkatan, ya mungkin kita pengamanan mako dari mulai Polres, Kodim, dan juga kita untuk masyarakat menghimbau Oke, untuk baik. agar segera. Supaya jangan sampai ada teror-teror lagi ya Pak ya. Betul. Ya Pak, kita ke sana yuk Pak. Sepertinya Iya, ada Sajam itu ramai-ramai di sana. Oh. Ini dia Pak targetnya ya, Ya. bawa Sajam seperti itu ya dari operasi Cipcon ini ya Pak ya. Ini petugas reskrimnya juga terlibat di sini pemirsa. Halo, siapa ini? Biasanya Dicek dalamnya, cek.
Oke, baik. Pemirsa, ini petugas sedang memeriksa isi tas. Buka ini. Buat apa bawa senjata tajam? Oke, baik. Pemirsa. Keamanan siapa? Pak, ini penemuan-penemuan tajam ini sering terjadi nggak sih Pak di operasi Cipcon seperti ini? Terkadang kita lihat mungkin mereka ini kan dari Cirebon, mungkin dia habis melakukan kejahatan, ya mungkin dia ke sini, gitu kan. Mungkin nggak mereka hanya membawa untuk tidak sengaja atau untuk keamanan dirinya sendiri gitu Pak. Biasanya kan suka ngeles kayak gitu tuh Pak. Nah ini makanya kita cek dulu kan, Dicek dulu kan, ya. Dia asal dari mana, itu tujuannya mau kemana, nah, kita anggota memeriksa ke dalam dan kelengkapan juga surat-surat dan juga isi dompet-dompet. Benar sekali. Jadi jangan coba-coba nih pemirsa yang berkendara membawa senjata tajam karena nanti kalau terjaring razia seperti ini bisa kena deh Pak ya. Iya betul. Dan bisa dihukum atau ditindak. Baik, pemirsa, demikian operasi Cipta Kondusif yang dilakukan dari Polres Kuningan. Ini masih terus berlangsung Pak ya. Pasti itu. Dan untuk sementara saya stop dulu di sini. Kita kembali ke studio bersama rekan-rekan Indra Bekti, Asyifa Latif dan juga Vivian. Silahkan.